Teman-teman semua, saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan, ini baru kejutan namanya. Bukan kayak pengacara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore, tahu-taunya hasil visual. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dan juga E serta anaknya seorang lagi berinisial L terkait dengan keberadaan saudara LM ketika di UK, bagaimana dia sekolah, dia berhenti sekolah, bagaimana tidak dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah Ibu JF, kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan saudara Fadel, lalu kemudian kembali ke Indonesia, datang 5 kali tidak diterima, akhirnya ambil apartemen sendiri dan dijemput paksa. Ini rangkaian peristiwa yang secara konteks penegakan hukum saling terkait. Karena itu, saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter, surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar dijelaskan. Poin yang kedua, bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Bu JF E kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu. Dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti. Karena bukan konsumsi di sini. Tapi jalan cerita itu ada. Poin yang kedua, bahwa yang ketiga, bahwa ini LM ketika kembali ke Indonesia, dan yang disebut-sebut selalu ada rentang waktu Juni, Juli, Agustus, itu kan yang disebut-sebut oleh NM dan pengacaranya. Kami sudah cross check berdasarkan data yang kami punya. Ingat, yang kami serahkan tadi tidak saja surat pernyataan dari Ibu JF E, tapi juga dikirimin ID card-nya. ID card. Dan di luar itu kami juga diberikan data bagaimana saudari LM ketika tidak mau melakukan live diduga dari NM, maka LM tidak akan diberikan biaya, dan live itu harus menjelek-jelekkan inisial AD. Ketidakmauan dia ini menyebabkan seorang NM marah dan anak itu menjadi kesulitan, benar-benar kesulitan, tidak ada tempat tinggal. Pikirkan dengan jernih teman-teman semua, di UK dia tidak ada yang membiayai sehingga menompang di rumah orang. Begitu mamanya tahu, dimaki-maki ini orang, keluarga ini, akhirnya si LM keluar, pergi ke Indonesia, oleh keluarga Bajide, ditolak, dan dua orang ini dimaki-maki oleh NM. Apa ini? Ini kerjaan apa? Ini semua orang sudah bersuara. Nah itu yang disampaikan oleh Saudara Rahmat tadi, bahwa kami memutuskan kami akan segera mengadukan persoalkan ini kepada penyidik dalam ini penegak hukum, bahwa ada dugaan 3 poin yang dilakukan oleh saudari NM. 1, dugaan eksploitasi anak, karena anak ini, LM ini sejak berumur 15 tahun katanya sudah disuruh untuk melakukan promosi live terhadap produk-produk kecantikan. Apabila tidak mau, anak ini katanya bisa dimasukkan di kamar berminggu-minggu dan dihukum tidak bisa keluar rumah. Umur 15 tahun. Yang kedua, perundungan. Kalau tidak patuh pada orang tuanya, atas kemauannya anak itu, dan dia stres. Yang ketiga, selama di UK hanya 3 bulan yang dibiayai. 3 bulan. Dan studinya cuma 3 bulan.
Setelah 3 bulan, dia keluar dari sekolah karena tidak ada biaya, numpang dengan keluarga JF, karena tidak ada biaya, tinggal di situ, diperkenalkanlah A ini kepada dia. Dan kemudian dimaki-maki oleh MM keluarga ini, akhirnya LM malu, dia keluar, dan disitulah dia diduga mengambil pekerjaan endorse slot yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini diduga JL, kira-kira begitu. Ini penjelasan ini semua ya Fadel ya, saya sampaikan. Keterangan dari Ibu JF yang tersurat, keterangan dari Fadel kepada kami dan keluarga sangat linear, sangat sinkron. Bahkan chattingan, percakapan antara LM dengan seseorang, dia curhat, itu pun ada. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, untuk memperkuat keterangan bahwa benar ada surat yang ditandatangani oleh LM untuk melaporkan ibunya, suratnya tidak mungkin saya perlihatkan, tapi fotonya saya perlihatkan. Apakah ini saya dikatakan membongkar rahasia kependudukan? Enggak dong. Dibujuk, mungkin beda ceritanya. Tapi kalau diambil paksa begitu, artinya ada masalah. Yang mencurigakan kami sampai hari ini, LM dengan NM belum pernah duduk bersama, bicara hati ke hati. Kalau begitu, bagaimana sikap kami? Berdasarkan keterangan ini, kami akan lanjutkan Saudara Bangkit dan keluarga Pak Bajil untuk membawa ini ke pihak berwajib. Apakah Bareskrim atau Polda Metro, untuk melaporkan 3 poin tadi. Yang terakhir, teman-teman semua, kalau persoalan ini selalu disampaikan oleh kuasa hukum, oleh NM, sudah dapat bukti, sudah dapat ini, dapat itu, apa yang dapat? Dan ingat, ajaran bagi negara, engkau menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama anak di bawah umur melakukan sesuatu yang berakibat kepada orang lain. Kami bisa katakan, bagaimana membuktikan visum kalau ada rentang waktu mereka Juni-Juli itu tidak berhubungan komunikasi? Jangankan melakukan sesuatu hubungan badan, komunikasi saja tidak ada rentang waktunya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Anda yang sedang berpacaran, di luaran sana Anda berkomunikasi dengan orang lain atau tidak? Karena Fadel tidak tinggal dengan LM. Karena Fadel beda. Jadi jangan, darah siapa, bekas dari aborsi yang mana, kalau itu ada, tidak gampang. Maka kami lakukan serangan balik ini. Tapi tolonglah, Anda nggak usah bicara yang lain. NM, kau fokus ke kasus ini. Saya berdoa, mudah-mudahan umrohnya mabrurah dan berubah caranya menghadapi masalah ini. Saya kira